Oke, sebelumnya terima kasih Bu Priscila telah menyempatkan waktunya untuk sesi interview mata kuliah saya bersama saya di Hah? tugas karakter Assessment of an Indonesia Social Entrepreneur. Yes. Sebelumnya, perkenalkan saya Gibi Naja Stefani, saya mahasiswa HITS S2. Saya berkesempatan kali ini ingin menginterview Ibu dalam sosial work yang Ibu lakukan. Saya juga melihat Ibu background dengan sosial empower women's ministry yang dimana Ibu pegang. Saya lihat juga sudah lumayan lama Bu dan Ibu juga sangat aktif. Sebelumnya saya ingin mengetahui Ibu lebih jauh tentang profil-profil Ibu. Boleh boleh kita berkenalan dulu Bu? Oke, Shalom Gebi, Nacha Stefani. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagi saya ini suatu kehormatan diwawancarai untuk tugas di ini ini tugas mata kuliah yang paling saya suka ya. Jadi Pak Jimmy Untoro dan rekan-rekannya ya, karena memang kita dibentuk jadi social entrepreneur itu yang menginspirasi. Awalnya justru karena saya masuk HITS. Akhirnya saya jadi social entrepreneur. Jadi perkenalkan saya Dr. Priscila Damaris Silitonga MPH lah, karena saya backgroundnya sebenarnya kesehatan, tapi Tuhan panggil ke ladangnya. Jadi saya ambil di HITS dan tidak ada yang kebetulan saya masuk di HITS karena Tuhan punya rencana besar. Saya seorang pendeta saat ini yang akan sah ditabiskan sebentar lagi. Dan saya juga seorang dosen kepemimpinan Kristen. Dan terutama saya pendiri Empower Women Ministry. Dan sebelumnya, sembari dengan kita mengikuti mata kuliah entrepreneurship yang dari Pak Jimmy Untoro, kita menjadi social entrepreneur bekerja sama dengan Esta Capital. Saya dan suami saya pendirinya. Karena banyak didukung oleh suami tentunya terutama untuk modal. Jadi saya pemimpin perempuan yang menginspirasi, yang Tuhan panggil untuk pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pendidikan, dan latar belakang akademik saya untuk S1-nya dan S2-nya saya S1 dari Universitas Sumatera Utara, S2 dari UGM, dan S3-nya tentu dari kampus tercinta kita Harvest International Theological Seminary. Saya memadukan semua ilmu pendekatan ilmiah, spiritual, dan praktis dalam setiap pelayanan saya, terutama yang Tuhan percayakan, Empower Women Ministry, dan tentu banyak ini, tapi saya mendedikasikan hidup saya, memang panggilan saya perempuan, untuk membangkitkan martabat perempuan, terutama yang terpinggirkan, janda miskin, korban kekerasan, mantan narapidana, supaya mereka menemukan identitas dan tujuan hidup dalam terang kasih Kristus. Jadi fokus utama pelayanan saya kolaborasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kemitraan yang strategis dengan Esta Capital. Demikian. Nah, terima kasih Bu. Ya, Ibu keren banget Bu, masuk universitas Terima eh, kasih. negeri dan juga Ibu bergerak juga di bidang sosial melalui HITS ini Bu. Ya, Sebelumnya saya ingin mengenal untuk bisnis atau pelayanan yang Ibu jalani ini, bagaimana sih Bu untuk dari awal terciptanya dari Pak Jimmy, terus juga perjalanannya sampai bertahan sampai saat ini Bu. Boleh jadi diceritakan Bu? mulai dengan sekarang masih mata kuliahnya namanya Entrepreneurial Leadership ya. Itu ya masih Masih. ada. Ya, oke. Itu yang pertama. Kita mengalami banyak inspirasi dari situ. Suami saya ikut mendengar karena kan pada saat pandemi ini mata kuliah yang pertama saya dapat bukan teologi tapi justru bisnis. Dan suami saya Oke. seorang yang suka bisnis. Suami saya kerja di PBB, ya saya kenalkan dulu ya. Suami saya kerja di PBB, namanya Nova Ratnanto ya. Tadi saya miss di sini saya ceritakan yang dari awal ya. Jadi kami punya dua anak, dialah sumber inspirasi ketika dia mendengar Pak Jimmy banyak memberi inspirasi sebagai seorang pastor, yang kita tahu pastor itu pendeta cuman ya taunya cuman firman Tuhan, ternyata banyak sekali ya. Jadi itu asal mulanya, dan saat ini saya dan suami sehati, kami punya dua inisiatif utama untuk saling melengkapi karena saya juga seorang perempuan yang dipanggil, makanya disertasi saya tentang perempuan, tentang kepemimpinan perempuan, bukan suatu kebetulan, memang itu yang Tuhan taruh ketika saya berdoa dan berdoa, dan dikonfirmasi oleh dosen Pak Arnold, semuanya perempuan. Jadi ini juga ternyata Esta Capital
dan bukan satu kebetulan, itu untuk perempuan. Karena pada saat pandemi, perempuan yang menjadi banyak tulang punggung, ya, karena banyak yang di PHK. Nah, di sini kita berkemitraan strategis dengan Esta Capital. Ini adalah plafon, ya, plafon fintech peer-to-peer, P2P. Jadi ini untuk lending yang komitmennya memberdayakan perempuan sebagai pelaku UMKM di Indonesia. Jadi memang fokusnya ke perempuan karena perempuan dibangkitkan saat misalnya suami di PHK atau apa. Pada saat itu kondisinya demikian. Jadi Empower Woman Ministry ini pelayanan yang kami dirikan untuk memulihkan. Pada saat itu banyak yang di PHK dan perempuan digerakkan, yang terpinggirkan juga para janda. Kita kan memang Tuhan fokuskan para janda, korban kekerasan, mantan narapidana. Jadi kita melakukan pendekatan holistik. Jadi ini cuman tidak hanya mencakup aspek rohani, tapi juga psikologis, ekonomi. Kita membantu mereka menemukan kembali identitas tujuan hidup mereka dalam Kristus. Walaupun yang non-Kristen, ya, tapi kita jadi terang di sini. Jadi seiring waktu berjalan kami menyadari banyak pemulihan ternyata yang dilakukan bahkan untuk non-Kristen. Tapi ini perlu diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi karena kita nggak perlu hanya kasih firman tapi nggak kasih makan, ya kan. Jadi makanan rohani, jasmani. Jadi kemitraan dengan Esta karena saya kan juga punya anak, ya. Dan yang menyaring memfilter itu Esta. Jadi ini plafon yang baik sekali dari perusahaan fintech kita, tahu orangnya, kemudian kita ya, dibantu oleh Esta dan kita melakukan fokusnya pada pendanaan produktif yang berdampak sosial. Jadi ini juga mendukung perekonomian bangsa. Jadi dan membangkitkan perempuan karena orangnya perempuan. Jadi Esta Capital sudah, saya cerita sedikit, sudah 88 miliar, ya, membagikan untuk 24.000 pengusaha mikro perempuan. Ini perempuan. Jadi sebenarnya kita sedang berkontribusi untuk perempuan di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang sulit dijangkau oleh lembaga konvensional, ya, keuangan konvensional. Jadi dengan kemitraan ini kami menyediakan akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis kepada perempuan dari keluarga prasejahtera. Kita utamakan prasejahtera. Jadi contoh nyatanya ada mitra kita Ibu Martina, dia penerima pinjaman yang berhasil mengembangkan usahanya berkat dukungan dari Esta Capital. Kita senang sekali mendengarnya, ya. Terpuruk jadinya malah jadi solution maker. Jadi ini memang tidak mudah di awal, banyak tantangan, ada keterbatasan sumber daya, bahkan ada stigma sosial. Namun kita percaya dengan iman teguh, dengan doa, dengan kerja keras, terus bertahan sampai sekarang berkembang. Ada pasang surutnya loh sebenarnya. Dan penghargaan, kita mendapat penghargaan sebagai mitra terbaik dalam UMKM Awards Provinsi Bangka Belitung. Walau bukan kita semua, tapi kan kita terlibat di dalamnya. Ini tahun 2023 kemarin. Inilah bukti nyata dari kerja keras bersama Esta. Kita senang. Kita percaya bahwa perempuan, saat perempuan dipulihkan dan diberdayakan, tidak hanya mengubah hidup perempuan sendiri, tetapi juga kehidupan keluarga, bahkan komunitas. Jadi sinergi antara pelayanan rohani dan pemberdayaan ekonomi. Ini komitmen kita untuk terus jadi alat Tuhan membawa transformasi yang berdampak di masyarakat. Oh, puji Tuhan banget Bu, gila keren banget Bu untuk pengalaman dan backgroundnya. Kalau misalnya perbedaan utama yang Ibu gunakan dalam menjangkau kelompok perempuan marginal atau prasejahtera itu gimana ya Bu? Jadi kami menggunakan pendekatan komunitas dan relasional yang berbasis empati. Jadi kita nggak datang bawa solusi instan, nggak ada yang instan, tapi mendengar, ya, seperti salah satu iklan itu, ya, penting tahu lah, ya, mendengar, ya. Jadi pertama mendengar dan kita pasti merasakan dan memahami. Kita mulai dari ruang-ruang kecil. Tentu kekuatan kita selalu doa, doa, apa-apa doa, doa bersama, kunjungan, percakapan yang santai. Jadi kita mengidentifikasi dulu kebutuhan mereka, bukan hanya ekonomi. Jadi memang kan pasti banyak yang butuh secara ekonomi, tapi lihat juga sisi emosional dan spiritualnya. Dan biasanya Roh Kudus akan arahkan. Jadi kita percaya seperti Yesus yang duduk dengan perempuan Samaria, bila kita membaca Yohanes 4, dia hadir dulu. Jadi kita juga hadir, baru kita bisa memberi arahan. Demikian. Oke. Kalau bagaimana keterlibatan gereja dalam komunitas yang Ibu lakukan, komunitas lokal ini dalam memperdayakan perempuan Bu yang Ibu jalankan?
Tentu kami melibatkan, saya saat ini bergabung dengan Presbyterian ya. Saya harus bawa karena ini gereja yang sekarang menaungi. Sebelumnya saya nggak punya sinode, ternyata itu penting. Sinode bukan membatasi, justru itu meneguhkan. Karena kita juga harus ada basis hukum dan yang melindungi gitu ya. Jadi saat ini saya putuskan Presbyterian. Walaupun Protestan saya karismatik banget, tapi yang menaungi Presbyterian ini justru bentuk dari lintas agama yang menyatu dari Empower Woman yang visinya itu bahkan bukan hanya gereja-gereja tapi juga semua perempuan yang non-Kristen gitu ya. Jadi kita melibatkan gereja lokal yang saat ini selalu datang ibadah, kita ada ibadah ini dan gereja lokal kita libatkan di mana kita yang sudah melakukan pendekatan ini jadi tempat penyembuhan, pengutusan. Jadi dimulai dari situ dulu. Jadi banyak kegiatan Empower Woman Ministry dilaksanakan kita bekerja sama, kita nggak bisa sendiri. Kita bekerja sama dengan gereja yang saat ini ada GAP Menuai, yang kebetulan siapa yang ngundang saya selalu promosikan. Mereka bergabung, jadi ada 3 gereja yang teratur bergabung. Jadi ini juga interdenominasi gereja, dan mereka mau. Jadi ada baru sedikit yang pelatihan, pemuritan, ya support, ya masih pelan-pelan lah. Saya khotbah, saya mendukung untuk pemberdayaan perempuan itu sudah termasuk ya. Jadi komunitas gereja ini tentu menjadi tanah yang subur untuk benih pemulihan bertumbuh. Jadi kami sangat percaya tubuh Kristus seperti yang ditulis di 1 Korintus 12 ini menjadi bagian yang sangat berperan. Ya, terutama untuk menyambut, mengajar, mendoakan. Ini kan yang langsung gitu ya. Dan ini tentu sangat semuanya penting karena saling menopang. Oh. Kalau ibu pernah nggak sih bu menghadapi stigma sosial saat membantu kelompok rentan seperti mantan narapidana ataupun korban kekerasan? Terus gimana cara ibu untuk menghadapi stigma-stigma itu bu? Ya, sering, sering. Karena gini, saya kan juga ada pelayanan online ya. Jadi kalau yang perselingkuhan biasanya lewat DM, DM di ini. Tapi sering juga yang kita pernah ke penjara-penjara perempuan. Bahkan penjara-penjara laki-laki lebih parah. Makanya saya batasi jangan ke laki-laki lagi. Karena yang pernah datang itu yang laki-laki baru keluar gitu ya. Dan sering juga ya, ada kalanya kami tuh dipertanyakan kenapa harus bantu yang di penjara. Tapi saya percaya kan Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk orang benar, tapi yang tersesat ya, yang terhilang, yang tersakiti, yang terpinggirkan ya. Bukan berarti kita yang misalnya berada enggak, tapi karena itulah tujuan kita untuk melihat mereka bukan dari masa lalu mereka. Ya tentu ada stigma, apalagi dari penjara. Aku sering dibilang enggak, kamu enggak serem gitu ya ke sana. Ya sebenarnya serem juga, cuman panggilan Roh Kudus yang menguatkan. Dan kita percaya rencana Allah atas hidup mereka yang terpinggirkan belum selesai. Masa lalu mereka, luka terdalam mereka justru akan menjadi panggilan terdalam mereka karena jadi kita menghadapi stigma dengan kasih, bukan dengan debat dan tentu dengan doa dan pelayanan yang nyata. Ya. Kalau sukses story yang ibu jalani selama satu misalnya selama dari awal sampai akhir dalam satu perempuan yang diperdayakan program Empower Woman Ministry atau kerjasama dengan S Capital, boleh diceritakan Bu? Ya, mungkin ini yang paling membekas. Ada banyak, tapi kan Esta yang saring ya, kita diberitahu. Tapi yang langsung kita membekas karena kita terlibat itu kisah seorang perempuan korban kekerasan rumah tangga. Wah, itu sakit banget saya karena saya punya pengalaman juga orang tua yang pernah jadi seperti itu ya. Jadi saya paham sakitnya. Jadi dia datang ketakutan dan dia tidak berdaya ya. Setelah bergabung dalam program pemuritan dan pelatihan ya mungkin kecil-kecilan ya usaha mikro ya dia mendapat akses modal juga dari Esta karena kita arahkan filternya ke Esta ya dia sekarang punya usaha jajanan sehat jadi kita memberdayakan potensi dia jadi dia bisa situ dan dia menjadi penggerak komunitas lokal yang sekitar dia nah dari trauma ya dia berubah menjadi teladan dan pelayan. Itu yang kita luar biasa ya, bukan karena hebatnya kita tentu karena kasih Kristus yang memulihkan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Kalau kalau Ibu dalam mengukur dampak sosial setiap programnya bagaimana Bu? Kami pakai 3 indikator utama. Jadi ada ekonomi ya. Sebenarnya ada 3 indikator utama. Ekonomi, apakah kita nilai apakah mereka mulai mandiri secara finansial dan bagaimana apakah usaha mereka berkembang
Kemudian kita juga punya indikator emosional dan mentalnya. Apakah mereka punya keberanian? Karena kadang orang nggak berani gitu ya, nggak berani ambil resiko gitu ya. Dan bagaimana pemulihan? Karena kan orang-orang yang terpinggirkan ya, itu harus harga dirinya dipulihkan dulu dan punya relasi yang sehat tentunya. Ini sangat berpengaruh juga dengan ekonominya. Dan secara spiritual, ini indikator kita. Apa mereka bertumbuh dalam iman? Karena pertumbuhan dalam segala sesuatu saat iman bertumbuh, saya percaya itu akan mempengaruhi aspek semuanya. Dan kita melihat apa mereka tuh jadi terang, ada perubahan tentunya yang nggak langsung instan, tapi ada perubahan di situ, baik bagi keluarga atau lingkungannya. Jadi dampaknya bukan hanya angka yang kita lihat, tapi perubahan hidup yang nyata dan berkelanjutan. Nah, ini kita tahu firman Tuhan ya, ini seperti yang Yesaya 61 ayat 3. Seperti dari abu jadi perhiasan, dari kelam jadi kemuliaan. Tentu selalu ada perubahan walaupun tidak instan. Saya yakin itu. Nah, oke, Bu. Kalau misal ini kan Ibu berarti bergerak dalam social work. Bagaimana cara Ibu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Ibu dan juga dalam si apa empower woman ini, Bu? Ya, jadi bisnis yang kami jalani ini kan social work sangat erat ya Ya. hubungannya dengan social work. Jadi melalui Empower Women Ministry dan kolaborasi dengan Esta Capital kami memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan dan pendampingan kepada perempuan dari terutama yang prasejahtera. Nah, supaya mereka mulai mengembangkan usaha mereka atau apapun potensi mereka. Dan sebagai social entrepreneur, kami percaya bahwa bisnis ini harus jadi alat untuk membawa perubahan positif tentunya. Jadi setiap keuntungan yang kami peroleh itu sebagian besar justru kami alokasikan untuk program pemberdayaan dan pelayanan sosial. Kalau pernah nggak sih Bu hampir nyerah dalam bangun bisnis ini, Bu? Tentu, tentu pernah. Apalagi kita kan merasa kayak sendirian ya. Tapi untung ada suami dan selalu ada Tuhan kirim orang-orang yang menolong kita. Ada saatnya saya merasa lelah, lelah sekali terutama jadi ibu. Suami saya long distance ya, jauh gitu ya. Harus betul-betul jadi Wonder Woman gitu ya. Apalagi kalau ada tantangan yang kayaknya nggak berujung gitu, pasti itu akan dihadapi setiap orang. Namun sebenarnya dalam momen tersebut ini akan semakin melihat kita nyata tangan Tuhan bekerja. Dan kalau itu memang panggilan dalam panggilan kita yang dari Tuhan, pasti Tuhan yang akan selalu membuka jalan, selalu memberi, menyediakan yang kita butuhkan. Seperti yang dia katakan di 2 Korintus 12 ayat 9, cukup kasih karuniaku bagimu dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Kadang kadang aku mau pakai kekuatanku, tapi kadang nangis gitu ya, nangis aja sama Tuhan ada aja jalan keluar gitu ya. Jadi kita kayak mengandalkan Tuhan karena memang ini panggilan, bukan karena kuat kita, tapi memang kita memenuhi panggilan dan kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang akan memperlengkapi. Asal kita setia, tekun dan tidak menyerah, selalu berharap dan terus melangkah maju dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Nah, betul banget, Bu. Kalau bisnis ini apa sih nilai-nilai yang Ibu tanamkan? Jadi ada beberapa ya yang terus kita pelajari, terus kita pegang. Iman, iman yang menghidupkan. Karena memang segala sesuatu itu bermula dari hubungan intim bohong. Kalau nggak ada hubungan intim bisa ini itu. Iman tumbuh bukan. Karena kita kan ada di dalam pohon. Kita ini ranting-ranting yang nggak boleh di luar. Kalau nggak kita mati. Jadi iman bukan hanya tanpa tindakan itu mati. Jadi diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Kedua, kepemimpinan yang melayani. Memang hati seorang hamba. Pelayanan Yesus kan leadershipnya adalah servant leadership. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian kita juga pemimpin sejati melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Lalu pemulihan identitas. Kita semua punya nilai. Kita harus paham, kita punya nilai dan punya tujuan yang Tuhan beri sejak kita dalam kandungan. Jadi saya tahu ini Empower Woman dan Esta Capital ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan itu menemukan identitasnya. Orang-orang itu kan kehilangan identitas sebenarnya. Dan yang keempat itu pemberdayaan berkelanjutan. Jadi kita memberikan alat dan kesempatan bagi setiap orang untuk mandiri. Ya, orang itu kalau diberi-beri terus juga sebenarnya dia kayak cacatnya gitu ya. Tapi di bagaimana dia mandiri dan berkembang berkelanjutan.
Kemudian integritas. Nah, ini penting sekali. Integritas dan keadilan sosial ya. Kita perlu menjunjung tinggi kejujuran dan memperjuangkan keadilan, terutama orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang nggak dianggap, orang-orang yang nggak akan bisa membalas kita. Hanya integritas yang memurnikan kita di situ. Karena kita kalau motifnya nggak tulus, wah nggak ada yang mau ngerjain ini. Ini harus karena motif yang tulus, walaupun kita nggak punya dapat balasan sebenarnya gitu ya. Kemudian transformasi. Nah, ini leadership kita mentransformasi komunitas ya, membangun komunitas yang mendukung dan bertumbuh bersama. Jadi bukan hanya kita tapi keluar dia bersama tetapi dalam kasih Tuhan dan tentu kolaborasi ilahi. Kita harus kerjasama dengan berbagai pihak, nggak bisa kita sendiri untuk mencapai tujuan. Kita udah dirancang Tuhan untuk saling kerjasama dalam membangun kerajaan Allah di bumi. Puji Tuhan. Kalau nilai dan misi Ibu udah berjalan atau masih dalam proses, Bu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah banyak dari nilai dan misi berjalan dan membuahkan hasil. Jadi, walaupun saya tahu, kami tahu, proses ini perjalanan ya, perjalanan iman yang panjang, perlu ketekunan, kesetiaan terutama. Kesetiaan sangat-sangat dituntut ya. Karena banyak orang baik tapi belum tentu setia. Tapi kalau udah dia setia, pasti dia baik gitu ya. Dan itu yang akan berbuah hasil. Jadi kami terus evaluasi, kita sesuaikan langkah-langkah agar tetap sejalan dengan visi, jangan sampai buram dari visi karena sudah tidak murni lagi. Visi misi yang apa Tuhan sudah percayakan. Iya Tuhan. Kalau value dan misi Ibu ke depannya, apakah ada mau bidang lain yang akan Ibu jalani? Ya, ya, ya. Saya punya bersama suami punya visi memperluas jangkauan pelayanan kami dan bisnis kami ini ke bidang pendidikan karena kita punya anak kecil juga ya dan saya backgroundnya kesehatan. Ada arah ke sana yang sedang kita upayakan dengan tuntunan Tuhan. Jadi ini untuk anak-anak. Memang kalau perempuan pasti akan dekat dengan anak-anak dan remaja, tetapi di daerah terpencil. Kita percaya bahwa investasi pada generasi muda ini kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Hmm. Kalau sebagai leader, bagaimana Ibu memimpin bawahan Ibu untuk mencapai value dalam bisnis? Teladan. Kalau kita cuma ngomong doang, omdo, omdo, omdo. Jadi pemimpin itu harus jadi teladan. Kadang orang nggak tahu yang kita katakan sampai mereka melihat yang kita lakukan. Dan yang paling mereka lihat kepedulian kita, bukan detail kita, bukan kepedulian. Jadi saya mendorong tim itu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dengan saya juga teladan di situ. Dan dalam setiap keputusan, tindakan apa-apa doa gitu ya. Nah, tapi juga dengan memberi pelatihan tentunya, ada mentoring. Ya, saya kadang bersama-sama dengan perempuan-perempuan muda yang saya juga dampingi. Mungkin nggak pernah punya kesempatan untuk berkhotbah, saya nggak kenal dia, tapi kayak Roh Kudus turunkan dia, saya bimbing dia. Nah, mau saya nggak kenal, mau nggak, nah, karena Tuhan kasih panggilan. Jadi kita membangun budaya kerja yang berdasarkan kasih, integritas, dan tentu semangat. Nah, karena itu yang akan membuat kita kuat, semangat dalam pelayanan. Oke. Bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah yang ada dalam menjalankan bisnis Ibu? Ya, tentu semua punya masalah. Itu yang masalah itu bagaimana cara pandangnya. Jadi kalau dalam menghadapi masalah, saya berusaha mendengar dulu. Mendengar itu penting. Mendengar bukan asal mendengar, tapi dengan empati, lalu menganalisis. Dianalisis dengan bijak dari berbagai sumber, jangan hanya satu pihak. Dan kita perlu bertindak tegas, tapi penuh kasih. Karena kita juga harus melibatkan tim. Jangan kita doang, jangan keputusan kita. Tim dalam proses penyelesaian masalah. Karena kami percaya setiap orang itu punya peran penting dalam memberi solusi yang terbaik nantinya. Seperti kata firman Tuhan, banyak penasehat, keputusan makin baik gitu ya. Pernah nggak sih Ibu ngalamin gagal, Bu? Pernah dong, ya. Salah satu kegagalan yang pernah saya alami saat saya terlalu fokus pada hasil, tapi lupa memperhatikan kesejahteraan tim. Cuman mau hasil, 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 hasil gitu. Ini justru akan membuat kita lelah sendiri. Dan ada saatnya penurunan semangat kerja, baik kita ataupun yang lain. Dari sini kami belajar bahwa keberhasilan sejati bukan tentang hanya pencapaian, bukan hanya tentang hasil, tapi juga bagaimana membangun tim yang sehat, harmonis, dan bagaimana menikmati proses itu sendiri. Cintai proses, jangan banyak protes. Saya ingat satu satu itu kok bah gitu ya. Iya.
Bener banget, Bu. Kalau mimpi Ibu dalam jangka panjang dalam pelayanan sosial, apakah Ibu yang membangun pusat pelatihan, rumah pemulihan, atau sekolah vokasi dari background Ibu yang empower ini, Bu? Benar, benar. Tentu ada impian jangka panjang kami membangun rumah pemulihan dan pemberdayaan perempuan. Jadi ini tempatnya bukan hanya aman secara fisik, tapi betul-betul memulihkan secara spiritual, emosional, dan tentu ekonomi. Penting sekali. Jadi di dalamnya kita berharap nanti ada pusat konseling, pelatihan keterampilan, ya, mentoring usaha mikro, ada juga ruang komunitas doa, walaupun ini untuk berbagai denominasi ya, tepat kita harus menunjukkan jati diri kita ya. Jadi saya membayangkan tempat itu seperti Betel. Kita kalau baca firman Betel itu, uh, nah namun dalam versi konteks ini itulah tempat bagaimana perempuan bertemu kembali dengan Tuhan, bertemu dengan dipulihkan jati dirinya dan dia memenuhi panggilannya. Jadi saya rindu, kami semua rindu punya juga bisa membuka sekolah vokasional yang berbasis nilai-nilai Kristiani tentunya, supaya perempuan dari latar belakang marginal atau yang terpinggirkan terutama punya keterampilan nyata dan tentu penting mempunyai karakter ilahi. Saya selalu ingat firman Tuhan di Habakuk 2 ayat 3 sampai ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Itu pasti akan datang, tidak akan berlambat-lambat. Jadi kita memang melihat ke depan, tapi kita punya kepastian itu akan jadi seiring proses perjalanan iman bersama Tuhan. Nah, bener banget, Bu. Terakhir nih, Bu, apa apa sih pesan Ibu untuk bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis, Bu? Oke, bagi Anda semua yang baru memulai bisnis, kami mengingatkan bahwa bisnis bukan hanya tentang keuntungan. Jangan pikir untung, 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 no. Stop ya. Karena ini juga tentang paling penting adalah dampak yang kita berikan kepada orang lain. Mari kita bangun bisnis kita atas dasar iman. Jangan sampai kehilangan jati diri kekristenan kita. Kasih, integritas, iman, iman, kasih, integritas. Dan saudara, jangan takut bermimpi besar, namun juga tetaplah rendah hati. Kita selalu mau terbuka untuk belajar, karena semua akan berubah, kecuali perubahan itulah yang tidak berubah. Dan ingat, tentu akan ada tantangan, tapi sebenarnya itu bagaimana cara Anda memandang tantangan, karena sebenarnya tantangan itulah kesempatan kita bertumbuh. Dan justru kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga. Jadi percayalah, seperti kata firman Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang tidak terbatas. Amin. Demikian. Puji Tuhan, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas inspirasi-inspirasinya terkait dengan woman, dengan cara Yes. Ibu juga memimpin, dengan juga dari background Ibu, dan juga tentang visi dan misi Ibu. Baik kiranya Tuhan yang memberkati Ibu juga dalam apa yang Amin. Ibu Amin. inginkan, Bu. Termasuk juga dalam tadi Ibu ingin membangun rumah sejahtera dan juga lain-lainnya, Bu. Ibu juga diberkati juga dalam keluarga. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Terima Pikirannya juga kasih. menginspirasi setiap kami, Bu. Ya. Bolehkah saya berdoa untuk Gaby lalu kita menutup ini dan Boleh. semua perempuan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, bukan satu kebetulan interview ini, tapi adalah panggilan daripada persatuan para perempuan. Aku berdoa buat Gaby, sahabat kami. Pakai dia juga dahsyat Tuhan sesuai panggilannya. Juga bantu dia dengan mata kuliah ini menginspirasi dia dan memenuhi panggilannya di dalam Tuhan. Berkati semua usahanya dan berkati juga studinya. Juga semua orang-orang yang sedang berusaha Tuhan menyelesaikan studi S2-nya di Harpes terutama, Tuhan beri mereka hikmat menyelesaikannya dengan mengandalkan Tuhan. Dan pakai anak-anakmu ini bukan hanya punya gelar MTH tetapi akan menjadi dampak di kota, di bangsa ini dan dimanapun. Terima kasih Tuhan untuk interview ini, kami percaya ada akan banyak pemulihan, terobosan, transformasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima Kasih kasih ya Gaby banyak, Bu. buat semuanya. Tetap semangat. Salam, salam sehat, salam semuanya. Tuhan Amin. berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Bye. Bu.